Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat kita mulai, ada satu dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa keputusan Persyarikatan Muhammadiyah memutuskan hari ini 2 Mei merupakan tanggal jatuh 1 Syawal, sehingga kita insya Allah akan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, bahwa Pondok Pesantren Modern Darul Ulum merupakan pondok pesantren kebanggaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap dan pondok yang paling besar di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Cilacap yang kita banggakan, yang kita miliki bersama. Saat ini pondok sedang melakukan sebuah pembangunan penambahan kelas, sehingga pondok ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik, berkembang dengan baik tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya, warga persyarikatan, jamaah semuanya. Sehingga kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Makinang menghimbau untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya, jamaah, untuk menyisihkan sebagian hartanya guna bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekalian, kita baru keluar dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini sebagai ziyadah pahala kita dan juga sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewakafkan sebagian saja, sebagian kecil monggo silakan untuk pondok pesantren Modern Darul Ulum yang kita cintai bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan pondok kita akan semakin maju, didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. As-salatu Idul Fitri raka'ataini jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sofnya diluruskan dan juga dirapatkan. Silakan barisan 1, 2, dan 3 untuk dipenuhi terlebih dahulu.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama Allah alaina bi syahri Ramadan wa karramna fihi bi nuzulil Qur'an wa ja'ala lana 'indahu fi nihayati syahri Ramadan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون
ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, membina diri dan menempah hati, kita berharap ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini juga jutaan umat Islam mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir kita kumandangkan ketika kita sholat. Takbir kita kumandangkan ketika kita berzikir kepada Allah. Takbir kita kumandangkan ketika usaha keras kita membuahkan hasil. Takbir kita kumandangkan ketika kita mendapatkan kemenangan. Takbir kita kumandangkan juga ketika keinginan kita tercapai. Kita berharap kaum muslimin mengumandangkan takbir ketika mampu mengendalikan kejayaan, mengembalikan kejayaan di masa silam. Teriakan takbir Allahu Akbar, kita menunjukkan puncak penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengakui tidak ada daya, tidak ada kemampuan bagi kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa teriakan takbir Allahu Akbar adalah dapat menekan kesombongan manusia. Kesombongan adalah penghalang manusia ke dalam naungan keimanan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kesombongan mendorong manusia untuk tidak menerima petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lebih suka membuat aturan sendiri daripada menaati aturan yang turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan sudah kita lalui. Sebulan penuh kita ditempa dan dibina. Sebulan penuh kita mengisi bulan suci ini dengan ibadah, puasa, tarawih, tilawatil Quran, zakat dan juga ibadah lainnya. Puasa di bulan Ramadan disyariatkan untuk mengenang dan menghormati nuzulul Quran. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan pun bertujuan membentuk karakter takwa dalam diri umat Islam. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang di akhir suratnya dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian akan menjadi orang yang takwa. Kalimat la'alla itu adalah sebuah harfu taman, kalimat pengharapan. Sehingga para ulama mengatakan, ketika dalam sebuah ayat di sana terdapat harfu taman, sebuah harapan, maka artinya ada usaha yang harus diperjuangkan dengan penuh dan juga sungguh-sungguh, yaitu untuk mencapai derajat takwa. Allah menurunkan predikat muttaqin, takwa kepada kita semuanya jika puasa itu memang mempunyai gravitasi, agar Allah dapat menurunkan predikat tersebut. Dalam surat Al-Baqarah juga ini untuk mengukur kepada kita apakah kita menjadi orang yang takwa
ataupun belum menjadi orang yang takwa. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kesiapan kita membawa kita ke surganya Allah, dan ketidaksiapan kita hanya menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah Idul Fitri, hari raya fitri, hari manusia kembali kepada fitrahnya, hari yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan dan serangkaian amaliyah Ramadan telah mengkondisikan dan melatih kita agar menyadari dan memahami fitrah kita. Kita sudah dikondisikan untuk menetapi namanya fitrah. Fitrah adalah asal penciptaan manusia. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk mengatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk menerima kebenaran. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk taat dan tunduk dengan aturan Allah, baik berupa perintah maupun berupa larangannya. Fitrah merupakan ciri kemanusiaan. Seorang manusia jika fitrah sudah ditinggalkan, baik sebagian ataupun keseluruhan, maka hal itu sama saja meninggalkan ciri manusia itu sendiri. Manusia akan tercabut dari kemanusiaannya ketika manusia tidak siap menerima kebenaran dan tidak siap menjalankannya. Allah menilai manusia yang demikian lebih sesat daripada binatang, dan tempatnya adalah di neraka jahanam sebagai tempat persinggahan terakhirnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf 179. Di sisi lain, manusia sering bertindak melampaui batas fitrahnya. Fitrah manusia menyatakan bahwa manusia makhluk yang diliputi kelemahan dan keterbatasan. Fitrah tidak membenarkan manusia menempati posisi Allah dalam pembuatan hukum. Fitrah tidak membenarkan manusia membatasi kekuasaan Allah hanya dalam perkara spiritual ibadah saja. Sementara dalam perkara politik keduniaan, manusia yang berkuasa menentukan aturannya. Kenyataannya, sekularistik seperti itu merupakan penyimpangan terhadap fitrah manusia. Manusia akan terjerumus terhadap hawa nafsu dan materi. Al-Quran menceritakan ketika manusia tidak menjalankan fitrahnya dengan baik, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi setelah mereka mencapai kemajuan dan peradaban. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan yang sangat tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu yang besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kalaulah kita mau bertafakur dan bertanya, apakah Allah mempunyai kepentingan pribadi di balik perintah dan larangannya? Jawabnya,
Sudah barang tentu tidak. Apakah ketaatan manusia menambah keagungan Allah? Apakah keingkaran manusia mengurangi keagungan Allah juga? Apakah seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini taat, maka ketaatan itu tidak menambah keagungan Allah? Begitu pula sebaliknya. Apabila seluruh manusia membangkang, maka tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak membutuhkan ketaatan ciptaannya. Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah dirinya, untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan dari alam semesta. Lantas, mengapa Allah menurunkan aturannya melalui Al-Quran dan Sunnah? Jawabnya ada dalam firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah merupakan sunatullah bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ramadan yang kedatangannya sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh mayoritas umat Islam, maka ini saatnya akan berpisah atau sudah berpisah dengan kita. Bahwa tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Karenanya beruntung dan berbahagialah kita saat ini berpisah dengan Ramadan dengan membawa segudang pahala untuk bekal di akhirat kelak. Terlebih jika kita semuanya bisa menjadikan Ramadan ini pelajaran yang sangat berharga dan berazam, berniat 11 bulan yang akan datang hendaknya kita Ramadankan, kita jadikan seperti Ramadan, sehingga ini sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengosongkan pikiran dan konsentrasi penuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa kita. Semoga lewat doa di hari yang mulia ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta berkahnya kepada kita semuanya. Mengangkat berbagai macam krisis yang menjera bangsa ini, menjadikan para pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang adil, yang komitmen dengan nilai-nilai kebenaran, berpihak kepada orang cilik, bukan berpihak kepada orang yang licik, yang berjiwa amanah, mampu membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah rahmatullah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah wafat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan timpakan kepada kami siksa dan azab-Mu karena kelalaian dan kekhilafan kami. Jangan Engkau bebankan kami dengan beban yang pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan Engkau berikan cobaan di luar kemampuan kami. Selamatkan kami, ampuni kami, dan kasihilah kami ya Allah. Engkaulah pelindung, Engkau pembimbing kami. Bantulah kami melawan orang-orang kafir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari api siksa neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amal dan doa kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga